Assalamualaikum. Jumpa lagi dari lanjutan membaca buku Menata Hati Membenahi Nurani. Video selanjutnya dengan judul tulisan Syahadat Orang Kantoran. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu sulitkah mempertahankannya? Jika pengucapannya hanya di lisan, mungkin mudah. Namun permasalahannya adalah sejauh mana pemahaman kita memaknai kalimat syahadat. Syahadatlah yang dipertahankan oleh Bilal ibnu Rabah. Meski kulitnya dibakar di terik padan pasir, meski tubuhnya disiksa dengan tindihan batu besar, imannya tak goyang. Tak pernah sudi ia mengucapkan Lata Uzza sebagai Tuhan. Ia mempertahankan imannya. Meski tubuhnya begitu lemah hingga yang keluar dari lisannya hanyalah Ahad, Ahad. Syahadat jugalah yang dipertahankan oleh Khabbab ibnu al-Aras, pandai besi yang pernah dipanggang hingga cairan tubuhnya keluar memadamkan bara api. Syahadat jugalah yang membuat Syuaib dengan ringan meninggalkan usahanya yang telah dirintisnya dari nol sebagai imigran di Mekah. Dia ikhlas berhijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah. La ilaha illallah. Ilah bermakna sesuatu yang dianggap penting atau sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sehingga manusia rela dikuasainya. Menjadi ilahnya ilah uang atau ilah bos, ilah atasan, ilah kebijaksanaan perusahaan atau kebijakan perusahaan, ilah karena pangkat, ilah karena popularitas. Jika manusia lebih mementingkan harta meski melanggar aturannya, harta itulah ilahnya. Ketika manusia lebih mengutamakan kedudukannya itulah ilah, jadi ilahnya. Ilah juga bermakna suatu yang dicintai. Ketika manusia lebih mencintai anak, istri, dan keluarganya di atas kecintaannya kepada Allah, maka itulah ilahnya. Ingatlah bagaimana cara Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas menghentikan mogok makan yang dilakukan oleh ibundanya. Sa'id ibnu Waqqas mengatakan, seandainya ibu memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu di hadapanku untuk memaksaku meninggalkan keyakinan ini, tidak sekalipun aku akan meninggalkan agama ini selamanya. Begitu berat memang membuktikan syahadat yang kita ucapkan, karena ganjaran yang diberikan kepada manusia yang rela menetapi syahadatnya amatlah agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menghindarkan neraka bagi orang mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang saat ini menjadi hal yang mudah bagi kita untuk mengucapkan syahadat. Tapi tak jarang syahadat itu hanya terlintas di bibir tanpa menggentarkan dinding nurani yang sebenarnya.
yang lebih butuh getarannya. Kita mudah sekali berkata asyhadu an la ilaha illallah. Tapi perilaku kita sehari-hari tak jarang bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Seorang pelajar atau mahasiswa tak segan-segan melakukan kecurangan saat ujian, seolah tanpa rasa berdosa, membawa kertas contekan atau melihat jawaban teman di sebelahnya. Mereka tahu bahwa Tuhan memerintahkan mereka itu berlaku jujur. Mereka tahu bahwa mereka berbuat curang itu melanggar larangannya. Tapi mereka yang mungkin saja tidak tahiyat selalu melantunkan kalimat syahadat, tapi mereka yang mungkin saja tiap tahiyat melantunkan kalimat syahadat selalu mengatakan bahwa ia bersaksi bahwa tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah, tapi perilakunya menunjukkan mereka tak takut melawan perintahnya. Lidahnya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Dipatuhi, dicintai, diutamakan, tapi kenyataan mereka dengan berani melanggar apa yang dilarangnya. Mereka lebih takut dapat nilai buruk daripada takut kepada Allah. Mereka lebih mengutamakan lulus ujian daripada Allah. Mereka lebih malu kepada guru atau dosen mereka daripada malu kepada Allah. Apa yang terucap dari lisannya tak jarang bertentangan dengan apa yang terucap dari perilaku sehari-hari. Lisannya bisa saja mengucapkan tegas asyhadu an la ilaha illallah, tetapi seolah berucap asyhadu an la ilaha illallah, lulus ujian nilai A, nilai 100. Lidahnya bisa saja mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah, diutamakan kecuali Allah. Tapi dengan jelas sikapnya mengatakan tiada Tuhan yang layak disembah, diutamakan selain prestasi akademis, ijazah, juara kelas, atau gelar sarjana. Seorang karyawan lebih takut kepada atasannya daripada kepada Tuhannya. Ketika ia tahu bahwa yang dilakukannya akan diperintahkan oleh atasannya, ketika ia tahu bahwa apa yang dilakukan dan diperintahkan atasannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ia hanya bisa bungkam. Ia bisa patuh karena risiko dipecat. Lebih ia ditakuti, lebih lagi ia takut daripada risiko akhirat yang akan ia tanggung. Ketika ia tahu bahwa kebijakan perusahaannya akan merugikan banyak pihak, ia tak berani membantah. Karena ia tahu tindakan yang dilakukan perusahaannya adalah bentuk kezaliman. Ia tak berani, tak berkutik. Ia hanya manggut-manggut saja terhadap keputusan atasannya. Ia hanya memilih menjalankan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Meskipun ia harus mendustai nuraninya, melanggar perintah Tuhan, melawan aturan agama, ia tak peduli apakah yang dilakukan oleh perusahaan itu merampas hak orang lain. Ia tak acuh apakah yang dilakukan perusahaannya itu menindas kaum yang lemah. Yang ia tahu, ia harus patuh pada atasannya. Syahadat yang terucap di lidahnya memang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi persaksian yang muncul dari perilakunya adalah ilah kebijakan perusahaan. Lidahnya bisa saja mengucapkan, tapi sikapnya seolah mengatakan
tiada Tuhan yang layak disembah, diutamakan, dipentingkan selain keuntungan perusahaan, selain bos yang merintah atau perintah atasan. Para abdi negara pun dengan mudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi persaksian yang muncul dari perilakunya tak jarang ila karena uang, ila selamat korupsi. Ia rela mengorbankan hak rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. Ia rela mengkorup uang rakyat yang memilihnya demi memenuhi kerakusannya. Ia rela mengambil kebijakan yang bejat, kebijakan yang bertentangan dengan nuraninya, yang bukan menyejahterakan, malah menindas dan menyengsarakan rakyat. Ia tak segan-segan memperjualbelikan keadilan, memakalakan kebijakan, menghancurkan undang-undang, bahkan tak jarang rasa malunya pun digadaikan demi melayani kepentingan koalisinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya. Tak usah bingung menyaksikan wakil rakyat adu jotos, wakil rakyat lempar-lemparan buku, wakil rakyat lemparan kursi, mikrofon. Tak peduli ratusan juta rakyat yang diwakilinya sedang bertepuk tangan dan menertawakannya di depan layar televisi. Mari kita maklumi sikap mereka, karena mereka telah menukar rasa malunya dengan uang, jabatan, kepentingan, kekuasaan. Dan ketika manusia tak lagi punya rasa malu, sikapnya tak jauh dari kanak-kanak atau seperti orang yang sakit jiwa. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan hanya di lisan, tapi justru penjelmaan kalimat itu di perilaku keseharian. Itu yang harus diutamakan. Andaikan syahadat hanya untuk diucap lisan, cukuplah anak kita yang masih bermain di playgroup atau taman kanak-kanak bisa mengucapkannya dengan pasti. Andaikan untuk berislam hanya dibutuhkan persaksian lisan, burung beo pun bisa mengikutinya, berkesempatan jadi muslim. Berislamlah secara kafah, secara menyeluruh, lahir batin. Jika syahadat telah diucapkan, perilaku sehari-hari layaklah untuk segera dibenahi. Menata hati, membenahi nurani. Wassalam. Terima kasih sudah menyimak, mendengar video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga adminnya tambah rajin membuat video baru. Wassalam.